Oke, Bunda thank you nih waktunya. Mm-mm. Nah, Bunda mau tanya yang terkait kasus anak artis Vincent yang Membuli. dibully temennya itu. Nah, yang aku Membuli. membuli ya, yang membuli temennya. Nah, Bunda yang mau aku tanya di sini, gimana sih Bun akhirnya anak bisa dibilang 17 tahun tapi sudah bisa membuli bisa dibilang lumayan keji nih Bun kan sampai melorotkan celana si korban sampai dicekek gitu Bun. Itu gimana sih Bun mas anak seusia 17 tahunnya tapi sudah melakukan itu gitu Bun. Yang dibully tak berdaya, yang membuli berdaya karena ada teman-temannya disorakin dan sebagainya, sehingga merasa punya kekuatan dan punya kemampuan untuk memperdaya yang satu. Dan kalau dilihat kenapa dia memperdayanya bisa sampai seperti itu, oh itu kan bisa belajar dari mana aja, lihat dari tayangan, dari apa, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Yang masalahnya kan adalah yang membuli itu ibaratnya merasa punya kemampuan yang beda daripada orang-orang lain karena merasa eksis di situ, sehingga makin ditepukin merasa makin heboh juga dia memperlakukan si korban. Misalnya tadinya cuma dibentak-bentak, terus kemudian semua temen nepokin, dia mulai mungkin mencekik lalu melakukan hal-hal lain. Jadi hal itu dipicu juga oleh orang-orang yang mendukung masalah ini terjadi gitu. Pendukungnya ini yang harus kemudian juga diajarkan untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Nah Bun, gimana sih itu kan ceritanya si korban ini mau masuk geng tersebut kan, mau masuk circle tersebut, apa iya maksudnya harus ada serela itu, maksudnya orang melakukan itu tuh demi tenar di circle-nya mereka gitu Bun. Itu gimana sih maksudnya psikologisnya korban tuh ketika mau masuk circle tersebut gitu kan, tenar tuh katanya geng mereka di binus tuh tenar gitu. Iya, makanya eksistensi orang oke. itu merasa diokekan di kelompok itu, geng itu. Padahal kalau kita lihat mungkin anak-anak yang ada di kelompok itu nggak berprestasi mungkin di sekolah, tidak berprestasi pada ekskul yang lain, tidak. Jadi mereka itu membuat dirinya dilihat orang, ih serem tuh geng itu, jadi mereka datang udah ada orang yang punya rasa tertentu nggak berani dan sebagainya. Itu mereka ngerasa bahwa itu suatu keberhasilan, caranya menunjukkan keberhasilan itu salah dan di tempat yang salah. Dan itu kalau bisa dilihat pasti ada, kemudian kita mesti melihat apa yang menjadi penyebabnya dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dampaknya ini sampai seperti ini, sampai mengambil cara untuk merasa jadi lebih oke kalau masuk geng itu. Artinya orang yang masuk geng itu gak punya kepercayaan diri, gak punya self esteem untuk bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Harus masuk geng itu dulu baru ngerasa oke gitu. Oke, Bun, berapa besar faktor keluarga mempengaruhi si yang pembuli ini Bun? Nah, tergantung penyebabnya. Tapi kalau misalnya faktor keluarga itu memberikan salah satunya adalah misalnya karena dia tidak bisa diterima oleh keluarga kalau dia nggak punya misalnya nilai prestasi akademis yang tinggi, maka dia kemudian masuknya ke tempat yang lain agar bisa dihargai dengan cara seperti itu. Kalau di sekolah semua orang teman-temannya rankingnya bagus atau nilainya bagus, dia juga merasa rendah diri, terintimidasi dengan situasi itu, maka dia cari pelarian ke tempat lain. Kalau orang tua tahu bahwa anaknya tidak ada di prestasi, mungkin dia bisa lihat minat anak ini apa, apakah dia bisa dimasukkan ke olahraga, seni atau apa, sehingga dia bisa mengambil tempat itu menjadi tempat untuk membentuk identitas dirinya, menunjukkan bahwa dia mampu di bidang ini, di highlight di bidang itu. Jadi merasa cukup percaya diri pada bidang tersebut. Tapi kadang-kadang ini nggak dilihat. Jadi yang ada potensi pada anak tidak dilihat. Bahkan kalau anak itu misalnya ramah, gampang berteman, itu orang tua harus bangkitkan di rumah. Kamu oke loh nak, kamu cepat sekali bergaul.
cara kamu ngomong itu membuat teman-teman kamu seneng ya nak gitu. Nah itu membuat dia jadi percaya dirinya juga meningkat, tidak usah bikin yang aneh-aneh, dia sudah merasa cukup percaya diri. Nah kalau faktor karena anak artis dia bisa arogan itu ada nggak? Bisa aja, kan buktinya kan ada yang dulu bukan anak artis, anak pejabat. Iya betul. Ya jadi merasa bahwa ada nama, bahwa akan it's going to be okay kalau misalnya melakukannya, bisa juga, tapi kita nggak pernah tahu yang ini penyebabnya apa. Itu PR-nya yang harus dicari tahu, apa yang menyebabkan anak-anak ini yang ada di geng ini kok jadi sebrutal itu. Sekarang korban dirawat di RS itu gimana sih kira-kira, maksudnya secara psikologis gitu, itu dia sudah dihajar sedemikian rupa, itu apa gimana Kalau- cara menyembuhkannya? Kalau dia merasa bahwa dia jadi gagal masuk kelompok itu, dia ibaratnya merasa ini kayak kita masuk ke perguruan tinggi atau kemana kok nggak berhasil ya saya gitu, sampai harus dirawat gitu. Nah ini jadikan sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau dia melihat bahwa ini menjadi traumatis, kok saya sampai diperlakukan seperti ini bisa berdampak kepada dia juga gitu. Nantinya mungkin dia tidak berani lagi berhubungan dengan teman banyak karena takut dan sebagainya. Nah ini yang kalau saya lihat yang harus dibantu memang adalah orang yang mendapatkan perundungan. Tapi yang melakukan itu juga perlu pertolongan sebetulnya. Bukan hanya victimnya aja, tetapi orang yang melakukan juga perlu. Dan juga yang harus dilihat adalah orang-orang yang mensupport orang yang melakukan perundungan, itu juga harus dipertanyakan. Karena mereka punya nurani nggak? Punya moral nggak untuk bisa membedakan baik dan buruk, bahwa perilaku ini buruk, harusnya di-stop, bukan ditepokin, bukan bikin ketawa. Itu salah satu hal yang harus diketahui oleh sekolah maupun keluarganya. Efek jera untuk pelaku biasanya kalau secara hukum kan akan dihukum, tapi kalau misalnya ini sudah sampai viral dan sebagainya, secara sosial pasti akan kelihatan, akan ada rasa malu dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, apakah dia kemudian ibaratnya tobat untuk tidak melakukan hal yang sama lagi? Kan ini kebetulan yang mukulin atau yang apain itu adalah satu anak artis ini. Siapa tahu di dalam kelompok itu secara bergiliran mereka kalau ada yang baru kemudian melakukan hal yang sama. Karena waktu mereka masuk, mereka diperlakukan jadi kayak dendam, kemudian dilampiaskan pada orang berikutnya, seperti itu. Dan itu yang kalau menurut saya itu kan banyak sekali di sekolah-sekolah yang misalnya semi militer dan sebagainya, sehingga akibatnya nggak tahu batasnya gitu. Dan ini kan bukan hal yang lazim, masuk suatu geng kok kita harus kemudian dipelonconya seperti itu. Nah buat kabarnya kan beberapa orang anak ini sudah di-DO dari sekolah tersebut. Benarkah Bun? Maksudnya cocokkah hukuman itu gitu? Ya, men-DO gitu Bun? Sebetulnya itu sanksi secara memang sekolah jadi tidak mau ngurusin lagi. Iya. Tapi kalau kita mau melihat bahwa itu bukan cara yang baik untuk membuat ini anak berubah dan menjadi pendidik, kita harusnya membuat anak ini tahu apa yang dia lakukan itu salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Gitu. Oke. Nah keluarga harus apa Bun supaya anak-anaknya terhindar dari tidak melakukan bullying untuk anak-anak? Harus ada kehangatan di dalam keluarga. Di keluarga tuh harus ada kehangatan, harus ada komunikasi dua arah, harus ada orang tua paham apa yang dimiliki anak, kemampuan-kemampuannya. Membuat anak misalnya harus ada eksis di akademis aja, belum tentu semua anak bisa. Karena mungkin potensinya bukan di situ. Jadi mungkin apa-apa yang dia bisa lakukan, misalnya berenang atau menjadi penari, seni dan sebagainya, itu juga harus dilihat. Dan orang tua itu harus jadi contoh. Kalau kita juga dalam kehidupan kita serampangan dan sebagainya, akan berdampak, anak akan mencontoh hal tersebut. Bapak gue aja atau ibu gue aja boleh, kenapa gue nggak boleh, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang menjadi contoh untuk anak itu yang paling gampang adalah orang-orang terdekat. Dan kemudian kalau menurut saya harus dicari tahu nih, anak ini kenapa melakukan hal tersebut. Kurangkah dia mendapatkan perhatian, ini berarti seeking attention. Atau misalnya karena masalah-masalah tertentu yang dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia melampiaskannya di luar, misalnya. Nah terakhir Bunda itu Pak, yang pertama tuh yang Bunda tadi bilang, karena mungkin pada bilang ayahnya sibuk jadi tidak memperhatikan
anaknya itu seberapa besar berfaktor bisa perhatian salah itu? satu jadi salah satu faktor, tapi saya nggak tahu dalam kasus ini apa itu apa bukan. Oke. Ya harus dicari tahu dulu, makanya penyebabnya kan masih tanda tanya apa gitu. Oke. Cukup. Cukup. Alhamdulillah.